Sering nggak sih waktu di toko kita jadi bingung sendiri mencoba milih produk mana yang paling ramah lingkungan? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng buat memecahkan teka-teki itu. Pilihan ini kan ada di mana-mana, dan jawabannya kayaknya udah jelas banget ya. Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita sering salah lihat petunjuknya? Gini, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, seorang detektif itu nggak bisa cuma mengandalkan intuisi. Mereka butuh alat khusus. Nah, dalam dunia lingkungan, alat super ini namanya penilaian siklus hidup, atau yang lebih dikenal sebagai Life Cycle Assessment, LCA. Oke, setiap investigasi yang bagus itu kan harus ada aturan mainnya. Dan dalam LCA, langkah pertama ini disebut mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup. Jadi, sebelum kita sibuk ngumpulin bukti, kita harus tahu dulu kita ini nyari apa sih sebenarnya. Kita harus jawab, buat apa hasil ini nanti? Kenapa studi ini kita lakuin? Siapa yang bakal baca hasilnya? Dan yang paling krusial, apakah hasilnya bakal kita umumin ke publik buat bilang produk kita lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini jadi fondasi dari seluruh investigasi kita. Nah, coba deh perhatikan kalimat ini. Kelihatannya sederhana, tapi ini penting banget. Dengan bilang ini cuma untuk tim internal dan gak akan dipublikasikan, investigasinya jadi punya batasan yang jelas dari awal. Tingkat pembuktiannya jadi beda kalau dibandingin dengan studi yang hasilnya mau dipakai buat iklan di seluruh dunia. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang kita cari petunjuk yang paling penting yang hampir selalu jadi kunci buat mecahin setiap kasus, yaitu unit fungsional. Kalau kita cuma bandingin satu tas lawan satu tas, wah, hasilnya mengejutkan. Tas kain justru kelihatannya buruk banget karena butuh lebih banyak energi dan bahan buat bikin satu buah aja. Tapi disinilah momen ahanya. Kuncinya itu bukan ngebandingin produknya, tapi fungsi yang dikasih sama produk itu. Kita harus membandingkan apel dengan apel berdasarkan apa yang mereka lakukan. Dan coba lihat apa yang terjadi sekarang. Waktu pertanyaannya kita ubah, bukan lagi satu tas lawan satu tas, tapi fungsi buat bawa belanjaan 1000 kali, gambaran besarnya langsung kebalik. Tiba-tiba, tas kain jadi pemenang mutlaknya. Prinsip yang sama berlaku di mana-mana loh. Kita nggak bandingin satu bohlam lampu, tapi fungsi menyediakan 10.000 jam cahaya. Kita nggak bandingin satu kaleng cat, tapi fungsi melapisi dinding 100 meter persegi selama 10 tahun. Semuanya tentang fungsi. Nah, karena sekarang kita udah nanya pertanyaan yang benar, baru deh kita masuk ke bagian kerja kerasnya, ngumpulin semua bukti. Tahap ini namanya inventarisasi siklus hidup. Sama kayak detektif di film-film, kita pakai dua jenis bukti loh. Ada bukti langsung dari tempat kejadian perkara, misalnya data dari pabrik, dan ada juga catatan-catatan lama yang udah ada dari database yang terpercaya. Dan investigasinya ini bener-bener detil loh, semua dicatat, apa aja yang masuk, apa aja yang keluar, dari hulu sampai hilir untuk setiap prosesnya. Kedengerannya ribet banget ya ngumpulin semua data itu. Iya jelas dong, para detektif lingkungan ini nggak ngitung semua ini secara manual. Mereka punya perangkat-perangkat canggih. Coba bayangin deh, gimana caranya ngelacak jejak karbon dari biji besi yang ditambang di Australia, terus dilebur di Tiongkok, lalu dikirim lagi ke Eropa buat jadi mobil. Nah, disitulah gunanya database seperti eCoinVan, yang isinya jutaan data, dan software seperti Simapro, yang bantu kita nyatuin semua kepingan puzzle dari seluruh dunia. Oke, sekarang kita coba terapin semua aturan ini ke kasus terakhir yang sedikit lebih rumit. Biar kita lihat kenapa semua kerjaan detektif ini penting banget. Nah, kasus kayak botol PET lawan botol kaca ini nunjukin kalau selalu ada plus minusnya. Nggak ada yang sempurna. Yang satu lebih ringan transportasinya, tapi yang satu lagi bisa dipakai berulang kali. Di sini nggak ada yang 100% jadi pahlawan atau 100% jadi penjahat. Jadi, kekuatan sebenarnya dari kerjaan detektif ini bukanlah buat nemuin satu penjahat atau pahlawan lingkungan, tapi lebih kayak ngasih kita kacamata super buat ngeliat gambaran besarnya, termasuk semua pertukaran atau trade-off yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya. Nah, kami tinggalin kalian dengan pertanyaan itu. Sekarang setelah kalian bisa berpikir ala detektif lingkungan, kira-kira misteri apa nih yang kalian siap pecahkan?